Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita hari ini jam keberapa? Jam ke berapa nak? 7:08 ya. Masuk pada pelajaran tematik bahasa Indonesia. Masih semangat? Masih. Suaranya kok kayak yang belum dicas gitu ya. Lemes, masih semangat masih gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai, coba berdiri dulu deh. Nah, berdiri dulu. Masih ingat tepuk semangat? Apa dulu? Tepuk semangat. Tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Ya, tepuk fokus ada berapa? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Tepuk semangat, masih ingat? Coba sekali lagi. Naik lagi. Berdiri semuanya. Oke, tepuk semangat gimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Senyum, sapa, senyum, sapa, sopan, santun. Senyum, sapa. Ayo sapa begini. Sapa, salam bu. Oke, 1, 2, 3. Senyum, sapa. Oke. Senyum, sapa, sopan. Oke. Yang fokus ya. Senyum. Apa lagi? Siapa, sopan, santun. Coba diulang. Tepuk 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke, good job. Silakan duduk dengan semangat. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah bahas tentang pantun. Kalian sudah mencoba membuat sebuah pantun. Pantun yang kalian buat ada yang tentang anak-anak? Siapa yang buat pantun tentang anak-anak? Coba Pak lihat satu-satu ya dari sini. Coba Ilyas buat pantun tentang apa? Coba dibaca dengan keras. Mangga dipetik dengan salah, mangga dijual di pasar baru. Sebagai belajar di sekolah, kamu penuhi tanggung jawab. Mangga dipetik dengan galah, mangga dijual di pasar baru. Sebagai pelajar di sekolah, kamu penuhi tanggung jawabmu. Kemudian Akhwat, siapa yang sudah bikin kemarin? Oke, Mila, coba dibaca dengan keras. Hari ini hari yang cerah, pergi memancing di pinggir kali. Anak kecil jangan bermarah, nggak bisa paling. Hari ini hari yang cerah. Oke. Pergi memancing di pinggir kali. Siapa yang suka mancing? Ayo. Siapa yang suka mancing? Tapi kalau yang gak suka mancing berarti bukan laki-laki ya. Oke. Kemudian sampirannya apa? Anak kecil jangan dimarahi, nanti besar pandai mengaji. Itu termasuk pantun apa? Anak-anak.
Oke. Yang tadi juga itu yang hasil karya Ilyas juga itu termasuk pantun ya anak-anak. Tapi bisa masuk pada pantun anak muda ya. Ada yang buat pantun untuk nasihat-nasihat buat yang tua, dari yang tua ke yang muda gitu ngasih nasihat. Ada nggak? Kalau anak apa? Coba dibaca. Punya Afi, masuknya pada pantun muda. Karena pantun itu ada berapa jenis pantun? 3. Satu pantun apa? Anak-anak. Pantun anak-anak. Tadi yang yang dibuat oleh Mila. Kemudian yang dibuat Ilyas itu pantun anak muda. Sekarang yang ketiga pantun tua. Itu biasanya pantunnya itu berbentuk nasihat orang tua kepada anak. Siapa yang bikin pantun tua? Aduh, mentang-mentang kalian masih muda ya, nggak mau bikin pantun tua. Bis, nggak apa-apa. Oke, coba dibaca dulu punya Afi. Yang pertama, Ya, hasil karya pemikiran Afi sendiri. di kuburan ada hantu, di jalan ada lampu, di istana ada hantu, kalau di hatiku ada ibu. Oke, berarti itu pantun anak muda ya. Oke, pantun anak muda. Di mana? Coba diulangi. Di kuburan ada hantu, Di kuburan ada hantu katanya. Kemudian di jalan ada lampu, di jalan ada lampu. di istana ada ratu, Di istana ada ratu. Kemudian kalau di hatiku ada cantiknya. Kalau di hatiku ada ibuku. Tepuk tangan semuanya. Bagus ya. Yang lainnya coba Ikhwan satu lagi. Siapa yang bikin pantun yang kemarin ditugaskan? Coba Hafiz. Dibaca yang keras berdiri biar bisa disimak sama yang lain suaranya yang lantang. kayu daunnya rimbun, Pohon kayu daunnya rimbun. Terus lebat bunganya serta buahnya, lebat bunganya serta buahnya. walaupun hidup 1000 tahun, Walaupun hidup 1000 tahun. kalau tak sembahyang apa gunanya? Keren. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Percuma ya. Ganteng, keren. Tapi dia nggak sembahyang. Buat apa hidup ya? Coba. Oke. Itu masuknya pada pantun anak muda. Pantun anak muda. Oke, kita lanjut. Kita coba telaah isi dan sampirannya dari pantun yang pertama dulu yang hasil karya Ilyas. Coba Ilyas dibaca dulu. Sampirannya yang pertama, yang atas, baris pertama. Mangga dipetik dengan galah. Ya, mangga dipetik dengan galah. Itu biasanya ya kalau metik mangga kebiasaan siapa? Kebiasaan orang tua. Kebiasaan siapa? Anak-anak kan biasanya ya. Anak muda juga seneng kan metik mangga gitu ya. Nah, mangga pinggir jalan nih misalkan ya, mau ke warung. Ada mangga nih gitu ya. Kalau pikirannya nggak takut ya, kalau pikirannya nggak takut sama malaikat, itu mangga kuning tuh gitu ya. Pasti dengan otak kecilnya tak manjat aja gitu ya. Tapi beda dengan anak-anak ibuan, pasti berpikiran 2 kali. Tidak mungkin punya keberanian untuk memetik mangga di depan pos satpam. Ya, awas. Anak-anak kelas 5 nggak boleh kelihatan manjat pohon jambu. Di sini kan banyak ya. Ada pohon jambu, ada pohon yang manis tuh? Sawo. Kemudian di depan tuh ada pohon mangga gitu ya. Jangan kalian manjat-manjat tanpa izin. Tidak boleh. Jaga nama baik sekolah dan jaga nama baik gurumu yang senantiasa mengingatkan kamu tentang akhlak. Jadikan ciri khas, jadikan kepribadian
selalu takut dengan sebuah kemaksiatan. Nah, salah satunya dengan usilnya manjat pohon itu salah satu bentuk dosa, salah satu bentuk maksiat. Seperti sepele padahal itu sebuah maksiat. Oke. Nah, kemudian yang keduanya, Ilyas. Mangga dijual di pasar baru. Sebagai pelajar, nah berarti pelajar itu termasuk anak-anak, masuk juga anak muda. Karena yang namanya pelajar itu mulai dari usia TK sampai usia SMA sampai usia kuliah. Jadi ini termasuk pantun anak-anak dan pantun anak muda. Kemudian coba dibaca kembali Mil yang hasil karya Mila. Kita telaah. Hari ini hari yang cerah. Oke, hari ini hari yang cerah. Pergi memancing di pinggir kali. Pergi memancing di pinggir kali. Siapa yang suka mancing? Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka mancing? Anak bapak-bapak ya, masa ibu-ibu suka mancing? Biasanya bapak-bapak, anak-anak, anak muda gitu ya. Oke. Terus? Anak kecil jangan dimarah. Anak kecil jangan dimarah. Yang terakhir? Nanti besar pandai mengaji. Nanti besar pandai mengaji. Itu sebuah yang diwajibkan atau yang diharuskan belajar ngaji siapa? Anak kan? Iya gitu. Jadi ini pantun sebuah temanya sebuah nasihat kepada anak. Ya. Hasil karya Mila itu termasuk pada pantun anak-anak. Kemudian yang hasil karya Hafiz. Coba dibaca kembali, Hafiz. Pohon kayu daunnya rimbun. Pohon kayu daunnya rimbun. Lebat bunganya serta buahnya. Lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun. Walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau tak sembahyang apa gunanya? Ini termasuk pada pantun anak muda. Nasihat-nasihat buat anak muda ya. Gitu. Jangan seenaknya mentang-mentang masih muda, leyeh-leyeh, males sholat, telat ke masjid, udah azan belum wudhu, udah azan masih main-main. Nah, itu bentuk nasihat untuk anak-anak atau untuk anak muda. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat ke halaman 29. Kita lihat satu persatu. Kita identifikasi atau kita telaah ciri-cirinya. Apa saja yang membedakan antara pantun anak-anak tua dan pantun anak muda. Coba lihat yang pertama. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus apa? Nah, yang suruh belajar dengan tekun siapa? Anak-anak. Walaupun kewajiban menuntut ilmu itu sampai tua pun itu kita punya kewajiban selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih dikasih ruh, masih dikasih napas, masih dikasih fisik yang kuat dan sehat, bisa baca, bisa dengar, itu kita punya kewajiban terus menerus menuntut ilmu, terutama yang paling utama adalah ilmu agama. Iya, karena akan sampai nanti ke akhirat kalau ilmu agama yang kita terus pelajari. Yang kedua, burung camar di tepi pantai. Pantai indah, banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai supaya sudah pasti banyak. Nah, ada sebab, ada akibat, gitu ya. Ada sebab, ada sebuah konsekuensi. Kalau kita ingin dihinggapi, kalau kayak burung ya dihinggapi. Kalau kita ingin
dikerubutin gitu ya, kayak semut aja dikerubutin. Kalau kita ingin banyak relasi, banyak teman, berarti kita harus bagaimana sama orang lain. Coba, gimana caranya supaya kita banyak teman? Harus baik sama teman, gak boleh judes, gak boleh galak, gak boleh dikit-dikit marah, ya gitu. Biar teman-teman suka berteman dengan kita. Tuh. Berarti ini nasihat untuk siapa nih? Nasihat buat siapa nih? Anak-anak. Berarti ciri-cirinya biasanya bentuk-bentuk nasihat untuk anak-anak. Kalau pantun anak-anak. Nah, sekarang kita lihat yang bawahnya. Di sini Benny bertugas membacakan pantun muda. Pantun mudanya sebagai berikut. Coba yang pertama. Ilyas coba dibaca dulu. Padi kering karena dijemur. Terus? Masukkan karung ikat tali. Ya. Jika kamu pergi di luhur, Ya. tahu membalas budi. Nah, ini masuknya kepada pantun anakmu muda. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Nasihat buat anak-anak muda, jangan sampai lupa diri kalau sudah berhasil. Ingat siapa yang membesarkanmu. Yang pertama harus kalian hormati setelah nanti kalian besar, berhasil. Misalkan ya, jadi presiden, jadi dokter, jadi guru, jadi perawat, jadi pilot gitu ya. Yang harus kalian bahagiakan, yang harus kalian hormati itu siapa? Yang paling utama adalah ibu dan bapakmu. Kemudian siapa lagi? Ya, guru yang tidak lepas dari tangan dinginnya seorang guru. Kalian bisa baca, kalian bisa menulis, kalian bisa menelaah ilmu. Ilmu itu berkat dari siapa? Diajarkan oleh guru. Tetapi tidak lepas dari kemudahan yang Allah berikan.